Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang keuangan internasional dengan mata kuliah manajemen keuangan. Ini saya akan membahas tentang pengertian keuangan internasional. Nah, keuangan internasional merupakan instrumen yang digunakan untuk membahas arus internasional uang dengan skala yang besar dalam hubungan internasional. Nah, di dalam keuangan internasional terjadi banyak problem-problem yang menyangkut permasalahan keuangan global yang dipengaruhi ekonomi politik sehingga memerlukan perhatian lebih khusus terhadap permasalahan tersebut. Problem-problem yang terjadi menyangkut keuangan internasional sudah terjadi beberapa abad terakhir kini. Masalah tersebut timbul dikarenakan terdapat kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap negara di dunia sehingga menyebabkan permasalahan yang bersifat global dan pemerintah terus berusaha mencari cara yang efisien untuk mengatur dan menentukan kelancaran dari arus keuangan internasional tersebut. Cara atau sistem yang bersifat efisien dan stabil dalam keuangan internasional harus dapat menyelesaikan 3 permasalahan teknisi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah likuiditas. Nah, sistem keuangan ini memberikan suplai terhadap mata uang yang memadai dan tidak menimbulkan dampak inflasi, membuat penyesuaian, membuat metode untuk menyelesaikan permasalahan terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran sehingga dapat menjamin likuiditas keuangan. Yang kedua adalah peraturan. Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan sistem keuangan internasional yang beroperasi secara efisien dan terintegrasi terhadap perekonomian dunia. Setiap rezim dan sistem keuangan internasional suatu negara bergantung pada peraturan dan tatanan politik yang berlaku dalam negara tersebut. Karena sistem moneter internasional berpengaruh terhadap kepentingan suatu negara dan terdapat timbal balik berupa usaha dari negara-negara yang mencoba untuk mempengaruhi sistem yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah kepercayaan. Dalam hal ini negara harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menciptakan arus keuangan global yang stabil, mengatur laju peredaran mata uang dan menghindarkan diri dari dampak buruk inflasi. Adapun macam-macam sistem keuangan internasional yang lazim digunakan. 1. Fixed exchange rate atau kurs tetap, yaitu di mana pemerintah menjaga mata uang pada tingkat yang ditetapkan dengan membeli atau menjual valuta asing, serta kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi. Yang kedua, floating exchange rate or free flow atau kurs mengambang bebas. Maksudnya, permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkat harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, managed float or dirty float atau mengambang terkendali, yaitu untuk mengurangi fluktuasi kurs dan tidak stabilnya perekonomian, serta intervensi bank sentral. Yang keempat, target zona arrangement atau pengaturan zona target. Selanjutnya yang kelima, pegit atau kurs tertambat. Maksudnya suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau kelompok negara. Misalnya dolar Amerika Serikat dipakai menjadi patokan nilai mata uang 50 negara. Yang keenam, crowing peg atau kurs tertambat merangkap. Artinya suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Dan yang ketujuh, peg to a basket atau kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Artinya sekitar 34 negara menambatkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dagang mereka. Alasan perusahaan go internasional, alasannya itu karena akan membuat perusahaannya maju dan tentunya mendatangkan keuntungan karena ruang lingkupnya sudah luas. Ada 10 alasan perusahaan go internasional, yaitu yang pertama, memperluas pasar karena pasar dalam negeri yang sudah jenuh sementara pertumbuhan foreign market terus meningkat. Yang kedua, untuk mencari bahan baku dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induk. Yang ketiga, untuk mencari teknologi baru karena tidak satupun bangsa di dunia ini yang memiliki teknologi di segala bidang usaha. Yang keempat, peningkatan efisiensi produk dengan melakukan
relokasi perusahaan ke negara lain yang memiliki biaya input lebih rendah. Yang kelima, menghindari hambatan politik dan peraturan pemerintah. Yang keenam, untuk melakukan diversifikasi. Yang ketujuh, melayani permintaan konsumen dengan memperluas daerah pemasaran atau penjualan keluar negara tempat perusahaan induk berada. Yang kedelapan, memperoleh akses bahan baku dan faktor produksi lain dengan kos yang lebih rendah. Yang kesembilan, mendapatkan akses pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kesepuluh, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat jika pemasaran dilakukan ke luar negeri dan kurangnya ketergantungan pada ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, materi tentang manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau yang biasa disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional ini ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. Manajemen keuangan internasional meliputi 3 aktivitas. Yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, atau pola pikir dan perilaku. Perbedaan keuangan internasional dengan keuangan domestik. Terdapat 5 faktor yang membedakan keuangan untuk perusahaan internasional dengan keuangan untuk perusahaan domestik. Yang pertama, perbedaan denominasi mata uang. Dengan demikian, analisa nilai tukar atau exchange rates dan pengaruh perubahan mata uang harus diperhatikan dalam analisa keuangan. Yang kedua, perbedaan bahasa kemampuan berkomunikasi yang merupakan faktor kritis dalam setiap transaksi bisnis, terutama bagi perusahaan internasional. Yang ketiga, perbedaan budaya atau cultural difference. Setiap negara memiliki budaya yang unik dan sangat berpengaruh terhadap sistem, nilai, dan peranan bisnis dalam masyarakat. Yang keempat, peranan pemerintah dalam dunia bisnis. Yang kelima, risiko politik, yaitu kemungkinan bahwa perusahaan internasional akan diambil alih oleh negara di mana perusahaan itu berada. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu alternatif pendanaan. Untuk mendanai investasi di luar negeri, perusahaan dapat memilih alternatif pendanaan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, perusahaan menghimpun dana di negara asal dan menyalurkan ke negara tempat melakukan investasi. Ini berarti bahwa perusahaan Inggris yang melakukan investasi di Indonesia akan menghimpun dana di Inggris untuk dipergunakan membiayai investasi di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kurs rupiah melemah terhadap pound sterling, sehingga perusahaan akan dihadapkan pada risiko valuta asing. Meskipun perusahaan mungkin menjual valuta asing secara forward, tetapi umumnya sulit untuk melakukan transaksi forward yang melebihi 1 tahun. Yang kedua, perusahaan menghimpun dana di negara pengundang untuk diinvestasikan di negara pengundang. Dalam contoh di atas, ini berarti perusahaan Inggris menghimpun dana di Indonesia, misalnya menerbitkan obligasi di Indonesia, dan menggunakannya untuk investasi di Indonesia. Cara ini merupakan cara yang umum dipergunakan untuk melakukan hedging atau perlindungan. Lebih-lebih apabila arus kas dari investasi tersebut
diharapkan akan berwujud dalam rupiah. Hanya saja, perusahaan tidak dapat melakukan hedging 100% karena tetap ada sebagian modal sendiri yang dibawa dari Inggris dan karenanya dinyatakan dalam pound sterling. Dan yang ketiga, mencari dana dari negara ketiga, di mana suku bunga pinjaman paling rendah. Meskipun demikian, perlu dimengerti bahwa rendahnya tingkat bunga mungkin mencerminkan pengharapan rendahnya inflasi di negara tersebut. Misalnya, perusahaan Inggris tersebut meminjamkan dari bank di Jepang yang menawarkan suku bunga hanya 6% per tahun. Misalkan angka ini bahkan lebih rendah dari bunga pinjaman di Inggris. Meskipun demikian, belum tentu pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Karena dengan berjalannya waktu, nilai yen mungkin mengalami apresiasi terhadap pound sterling. Apabila teori paritas tingkat bunga berlaku, maka akhirnya perbedaan suku bunga hampir tidak ada.